Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya saudara-saudara yang kami kasihi dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan, untuk mengawali setiap pekerjaan dan aktivitas kita dalam satu hari ini. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sejenak sesuai dengan Almanak KKBP dalam ayat harian pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 yang tertulis dalam Injil Markus pasal 14 ayatnya yang ke-62. Beginilah bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus, "Akulah Dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Jawab Yesus, "Akulah Dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saksi palsu tentunya akan memberikan suatu kesaksian yang palsu. Demikianlah yang terjadi dalam nas ini jika kita membaca pasal 14 tersebut mulai dari ayat yang ke-53 sampai ayat 65, yaitu mengenai persidangan Tuhan Yesus di dalam Mahkamah Agama Yahudi. Sebenarnya tokoh-tokoh agama Yahudi dan para ahli Taurat merasa iri akan kuasa dan mujizat Tuhan Yesus. Iri karena semakin banyak orang yang percaya dan mengikut Kristus. Hal inilah yang membuat para ahli Taurat ingin menghukum mati Tuhan Yesus melalui kesaksian palsu mereka. Nah, mereka yang penuh dengan kebencian terhadap Tuhan Yesus menghadirkan para saksi-saksi palsu di persidangan untuk memberatkan hukuman Tuhan Yesus. Tapi sebenarnya kesaksian mereka tidak ada yang diterima oleh imam besar. Dalam ayat 59 dikatakan, dalam hal ini pun kesaksian mereka tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Akhirnya imam besar itu pun bertanya langsung kepada Tuhan Yesus tentang identitas Tuhan Yesus. "Apakah Engkau Mesias, Anak dari Yang Terpuji?" Dan Tuhan Yesus pun menjawabnya, "Akulah Dia." Jawaban Tuhan Yesus adalah sebuah kebenaran yang sejati. Tapi bagi persidangan, jawaban Tuhan Yesus adalah penistaan. Sebab mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, yaitu Anak Allah. Mereka mengenal Tuhan Yesus hanyalah sebagai anak Yusuf si tukang kayu. Itulah sebabnya imam besar itu langsung mengoyakkan pakaian Tuhan Yesus, tanda bahwa ia marah dan hendak menjatuhkan hukuman kepada Tuhan Yesus. Dalam ayat 63 dikatakan, maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi?" Nah, saudara-saudara, tentunya kita adalah saksi-saksi Kristus, bukan saksi-saksi palsu. Iman kita itu asli, tidak palsu, seperti para ahli Taurat yang penuh dengan kemunafikan, di mana mereka mengajarkan agama kepada orang-orang banyak, namun perbuatan mereka jauh dari ajaran agama. Mereka memanggil-manggil nama Allah, namun tidak mengenal dan percaya kepada Anak Allah, yaitu Tuhan Yesus. Dan ketika kita juga tidak mengakui Tuhan Yesus sebagai Mesias, Anak Allah, maka Ia pun tidak akan mengakui kita di hadapan Bapa.
Dalam Matius pasal 10 ayat 32 dikatakan, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Saudara-saudara, kita harus percaya dan ingat bahwa Tuhan Yesus akan menghakimi kita kelak. Ia yang telah menerima penghakiman manusia akan menghakimi semua umat manusia sesuai dengan iman perbuatannya. Di sana tidak ada lagi saksi yang bisa memberatkan atau saksi yang bisa meringankan hukuman, sebab Ia adil dalam segala hal dan Maha Tahu. Ia pun akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk memisahkan orang-orang yang benar dan jahat. Sebab itu, selagi kita masih bernapas, maka jadilah saksi-saksi Kristus yang benar dan jujur, agar kita beroleh keselamatan dalam penghakiman Tuhan kelak. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Allah Bapa kami, yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sungguh bersyukur ya Bapa untuk firman-Mu saat ini yang mengingatkan kami untuk setia menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Meskipun kami adalah orang minoritas di tengah-tengah bangsa kami Indonesia yang percaya kepadamu. Kiranya Engkau memberikan roh keberanian bagi kami untuk setia menjadi saksi-saksi-Mu dan selalu memegang kebenaran-Mu. Ya Bapa, berkatilah bangsa kami dalam menghadapi kelompok-kelompok intoleran yang memecah bangsa ini. Berkati juga bangsa kami dalam menghadapi penyakit COVID-19 varian Omikron ini. Berkati juga gereja-Mu yang senantiasa bersaksi akan Kau. Berkati pelayan-pelayan-Mu dan jemaat-Mu untuk mewartakan kebenaran-Mu. Dan ampunkan kami akan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak-Mu yang kudus, kami berdoa. Amin.